tempat berbagi cerita, ilmu, dan pengalaman yang menginspirasi untuk Kemenpod di luar sana. Nah, kali ini di episode podcast kali ini itu akan membahas satu fase yang akan dilalui oleh mahasiswa kimia tekstil di Politeknik Estetik Bandung, yaitu fase magang atau kerja industri. Yang fase ini tuh merupakan fase yang ditunggu-tunggu dan sekaligus bikin deg-degan juga, apalagi buat mahasiswa-mahasiswa di semester 6 menuju tingkat akhir gitu. Nah, di episode podcast kali ini kita nggak salah. Di episode podcast kali ini kita bersama narasumber yang spesial karena akan bersama mahasiswa-mahasiswa kimia tekstil di tingkat akhir yang tentunya sudah berpengalaman melalui 2 kali kerja industri. Jadi kita bakal bahas dari mulai persiapan, realita di lapangan itu seperti apa, sama Akang Teteh ini juga sudah mengalami apa gitu dampaknya kerja industri ke karir dan skill yang mereka dapatkan di sana. Tanpa berlama-lama, yuk kita kenalan. Boleh Akang Teteh disapa dulu Kang People-nya dan kenalan diri dari Kang People dulu. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin aku Niko Sanjaya Ramadhani, angkatan 2022 jurusan kimia tekstil. Mungkin aku juga ditemani oleh siapa? Halo Kang People, aku Eva Nuraliza, angkatan 22 dari kimia tekstil juga. Oke, di sini pasti udah gak jarang banget melihat Kang Niko dan Teh Eva karena jadi mahasiswa-mahasiswa berprestasi juga di kampus kita. Jadi aku tanya apa kabar Akang dan Teh sehat? Setelah melanglang buana jauh dari Bandung, akhirnya balik lagi ke kampus, gimana sekarang? Alhamdulillah sehat. Tapi banyak berubah ya. Iya betul, sekarang mungkin cakep nih. Alhamdulillah perubahan semakin baik. Baik. Iya, kalau sebelumnya bahas tentang KI kan beda-beda kota ya. Setiap orang kan punya alasan dan cerita sendiri nih kenapa memilih untuk tempat itu menjadi tempat kerja industrinya. Mungkin bisa diceritain dari Teh Eva atau Kang Niko dulu, kenapa sih memilih tempat KI, dan mungkin bisa diceritain sekarang lagi KI di mana gitu. Kalau aku pribadi kan KI-nya dibagi menjadi 2 ya. Kebetulan aku tuh beda teman-teman antara KI 1 sama KI 2. Yang pertama, tapi dua-duanya sama-sama di Bandung Cimahi sih, jadi yang dekat-dekat aja, tim yang dekat. Males pindahan bisa. Terus yang pertama tuh di PT Popular Benong, itu di Jalan Anjung, satu kawasan sama PT Gistek. Terus yang kedua itu di PT Dewa Market 2. Kenapa milih itu? Karena emang berkesinambungan sih, karena yang awalnya produksi di PT Popular Benong itu cuma knitting dan dain aja gitu. Sedangkan di PT Dewa Market itu aku sengaja pengen melengkapi yang pertama, jadi di Dewa Market lanjut ke knittingnya sama bagian opennya. Pendidikan Niko. Oke, kalau dari aku pribadi untuk KI atau kerja industri aku beda-beda. Pertama di Bandung dan kedua di Semarang. Nah, untuk di Bandung sendiri itu produksinya terkait kain interior dan eksterior, dan juga untuk interior otomotif dan juga non otomotif. Jadi buat kayak sofa kayak gitu. Dan perbedaannya sangat jauh beda ya, karena di KI pertama ini aku produksinya sangat jauh beda dibanding di KI 2. Untuk KI 2 sendiri itu base-nya atau produksinya itu aksesoris intimates, atau bisa dibilang pakaian dalam kayak gitu ya. Nah, jadi perbedaannya sangat signifikan. Kenapa aku milih pindah? Karena menurut aku di KI pertama aku udah mendapatkan ilmu yang cukup gitu, dan aku rasa lebih baik aku cari ilmu lagi atau nambah ilmu baru lagi, sehingga aku cari-cari informasi terkait KI, dan kebetulan di KI 2 ini di PT Trinity Match namanya itu buka KI, dan aku juga di sana sebagai gelombang pertama yang buka gitu. Jadi mutusin buat pindah dan juga dapat pengalaman baru yang asalnya base-nya di KI pertama itu di polyester, di KI 2 ini di nilon poliamida kayak gitu. Jadi intinya aku pindah tuh karena pengen nambah ilmu lagi gitu, nambah pengalaman lagi gitu. Berarti karena kerja industri yang kita terjun ke lapangan dan memang dilakukan sebanyak 2 kali ya Kang, dan itu tuh bisa pindah berarti KI 1 dan KI 2 nya bisa kita pilih. Nah, kalau misalkan karena kita bisa memilih nih, aku jadi pengen tahu karena kita sendiri kan pasti punya masing-masing punya ekspektasi tersendiri tentang dunia pekerjaan seperti apa gitu. Nah, kalau dari Akang dan Teteh
sendiri melihat dunia kerja tuh kayak gimana gitu. Soalnya kan tadi juga udah mulai berpikir aku pengen dapat pengalaman lebih, pengen apa, mungkin kan berarti ada ekspektasinya sendiri kan. Nah itu kayak gimana? Kayak kalau terkait dunia kerja ya pasti dunia kerja tuh nggak kita pelajari di kampus saja gitu ya. Nah untuk itu ekspektasinya kita jangan terlalu kejauhan. Jadi istilahnya kita nikmati dulu. Kalau aku di KI pertama itu pahami dulu dunia kerja itu kayak gimana. Jadi istilahnya kita di sini memahami dulu alur kerja kayak gimana, mulai dari ikuti jam kerja, lalu juga lingkungan kerja dengan sesama dan juga dengan atasan itu kayak gimana. Dan di KI 2 itu baru kita mulai istilahnya menyempurnakan lagi. Jadi yang tadinya di KI 1 kita masih baru memahami dunia kerja, karena sebelumnya kan kita pasti mahasiswa atau teman-teman yang lainnya belum pernah bekerja, jadi kita harus memahami dulu. Dan juga bahwa patut diingat buat teman-teman di KI itu istilahnya kita itu tamu, kita harus ikuti aturan yang ada di industri, harus pahami juga tata cara berpakaian, attitude juga itu harus diperhatiin. Nah di KI 2 kita sempurnakan. Dan juga di KI 2 itu kalau aku sambil dengan cari judul gitu, di satu sisi kita harus memahami lingkungan kerja, tapi di satu sisi kita juga nggak lupa dengan tugas kita sebagai mahasiswa untuk mencari ilmu juga kayak gitu. Betul, setuju juga sih sama perkataan Mbak tadi. Sama emang di dunia kerja sendiri tuh emang budayanya beda-beda ya setiap tempat. Jadi kita nggak bisa gitu loh kayak saling ngebandingin teman kita gimana ya di PT ini, teman ini gimana di PT itu. Karena aku sendiri pun di antara magang pertama sama kedua tuh beda banget ternyata dunia kerjanya. Terus beda atasan, beda company profile kan. Kalau misalkan ini misalkan yang dari lokal atau ini dari Asia nih beda lagi bosnya, ini dari mana beda lagi. Jadi emang beda banget dunia kerjanya. Di situ tuh emang bagusnya karena ini dilakukannya satu semester ya, itu satu kali itu satu semester, kita tuh bisa adaptasinya pelan-pelan gitu loh, kayak langkah demi langkah. Oh atasannya gini nih, berarti harus gini. Oh dia ekspektasinya ke mahasiswa tuh gini, ternyata harus gini. Ada yang kayak kita tuh benar dapat kepercayaan nih sampai dilibatin banget, ada pemuda gini kita dilibatin. Ada juga yang kayak misalkan mereka tuh belum tahu kita tuh bisanya apa sih gitu. Dan menurut aku di situ tuh ajang kita buat tunjuk diri juga, kayak ya di tempatnya ya, di dirinya di tempatnya, kayak oh bisanya apa nih, kayaknya ini pernah pas saya lakuin di kampus gini gitu. Itu sih, jadi kayak yang challenging karena aku dapat industri yang benar-benar korporat banget, industri gede yang benar-benar korporat, yang dari atasan ke bawahan tuh gini. Jadi pengalaman sih. Berarti sebetulnya ekspektasi dari dunia kerja itu jadi sebuah ruang belajar dulu aja ya. Kalau apalagi kalau buat magang dan ekspektasi gimana dulu gitu. Betul. Kalau misalkan tadi berarti pas awal-awal sempat ngalamin kekhawatiran gitu gak? Karena mungkin dari aku sendiri yang masih semester 6 ada gitu khawatiran kayak aduh takut ternyata di sana nggak survive segala macam. Nah, kalau Kang Iko dan Teh Elva sempat mengalami itu gak? Kayak hari pertama nanti bakal gimana gitu? Dari yang kedua gimana? Kalau aku sendiri emang deg-degan banget sih, jujur deg-degan banget. Aku pertama tuh bakal kayak gimana, bakal awkward banget kayak gimana, karena kan kita tuh magang tuh emang dibantu sama pihak kampus juga ya, jadi kita nggak yang jalan sendiri gitu. Nah karena dibantu sama pihak kampus, jadi kitanya belum kenal. Kita tuh di sana tuh dititipin ke siapa, harus bilangnya gimana. Itu sih yang awal tuh mulainya agak-agak mungkin awkward dan canggung ya, karena baru pertama juga. Terus pas hari pertama, minggu pertama itu juga aku rasanya adaptasi banget sih, karena yang biasanya kita kan di kampus nih ngobrol sama teman sebaya, nongkrong kemana di sini, tahu-taunya di situ kita jadi yang paling muda, sisanya kan ibu-ibu, bapak-bapak gitu ya. Otomatis kan Gen Z pasti kan jokesnya juga beda lah. Itu sih, jadi kayak kekhawatiran itu pasti ada banget. Dan apalagi kan begitu kalian masuk ke industri yang segede itu gitu, aku sempat ngerasa kecil sih kalau boleh jujur, kayak ini aku di tengah-tengah mesin yang gede, tengah-tengah bapak-bapak yang lagi kerja keras gitu kan. Cuman nggak apa gitu. Emang kalau misalkan di tempat magang sendiri, menurut aku kita tuh nggak bisa nunjukin apa-apa ya, dalam artian kalau misalkan skill kita emang punya skill apa gitu selain yang udah kita pernah kerja di doang. Dan itu kan
Kalau di industri beda ya. Terus kita punya pengalaman, kita kan belum punya pengalaman, itu kan baru mau nyari pengalaman. Jadi yang menurut aku bisa kita tonjolin itu cuma attitude aja sih. Jadi buat kita survive itu cuma attitude aja. Kalau misalkan kita ya udah kita mau belajar, kita yang bagus, pasti kan mereka juga orang-orangnya pada welcome lah gitu. Ya betul. Jadi aku tambahin ya, kalau dari aku pribadi juga di magang pertama di YMKI pertama itu awal-awal emang kadang aku tinggal dan juga kadang dari aku sendiri itu kadang ngebatin gitu. Karena ya kayak kadang mikir ujung-ujungnya kok masuk pabrik kayak gitu ya. Kadang mikir kayak gitu, tapi setelah dinikmati karena kan kita di pabrik juga istilahnya nanti juga dapat posisi yang nggak begitu di bawah gitu, nanti bakal di istilahnya masih sejajar dengan staff atau lebih gitu ya. Di KI pertama memang 1 bulan pertama itu pun perlu adaptasi banget buat teman-teman juga. Setuju yang tadi kata Teh Eva bilang, di KI pertama kalau menurut aku itu untuk teman-teman namanya adaptasi diri dulu aja, jangan terlalu maksain, yang penting betul tadi attitude dan juga mungkin tambahan dan kerajinan juga. Dengan teman-teman rajin, yang penting KI itu masuk juga gitu, asalkan masuk teman-teman rajin, attitude bagus, itu bisa jadi ciri yang bisa ditonjolin dari kita kayak gitu. Nah, dibanding dengan KI 2 yang aku udah jalani kemarin, apalagi beda kota juga, di sana adaptasi nggak terlalu begitu banyak kayak di magang awal. Jadi hanya adaptasi di lingkungan atau orang-orangnya aja, karena kan beda bahasa, beda kultur juga dengan di Jawa sana. Mungkin itu sih, jadi KI pertama itu kayak pembelajaran atau adaptasi awal. Di KI 2, kalau KI 2 aku ngerasanya kayak yang orang yang udah baru pindah kerja aja gitu, adaptasi pindah kerja kan. Jadi kayak gitu sih rasanya. Tapi memang kayaknya harusnya emang agak deg-degan ya, dan kita juga siap-siap Iya. daripada kitanya juga dan daripada kitanya cuek, kitanya juga nggak jadi siap-siap gitu. Terus kalau misalkan proses dapat tempat KI tadi kan juga disinggung di Batu sama kampus. Nah kalau waktu angkatan TMS sendiri dan Kang Niko, proses mendapatkan tempat magang itu susahkah atau kampusnya sangat membantu dalam memfasilitasi? Ya, kok. Kalau dari aku pribadi itu gimana? Tergantung dari PT-nya masing-masing. Karena PT itu untuk industri itu ada yang seleksi juga, ada yang langsung masuk dibantu dengan kampus. Jadi kan biasanya kita masuk dulu atau analis dulu kita mau masuk ke PT mana kayak gitu. Nanti dari kampus kita tuh ngebantu untuk masuk ke industri tersebut. Nah setelahnya apabila si PT ini ada seleksi, ya kita ikutin seleksi dari industri tersebut. Ya nanti kampus sih sebenarnya nggak akan ngebantu kalau yang ada seleksi, karena itu otomatis balik lagi ke kita masing-masing. Skill kita gimana itu dites, misal ada yang industri yang ingin tes psikotes atau interview dan juga dites atau dicek CV-nya kayak gitu. Dan satu sisi ada yang kata yang hanya nerima CV aja, berarti ya itu otomatis biasanya sih cepet-cepetan ya, cepet-cepetan kalau yang list atau masukin CV aja, jadi kayak gitu. Kan ditanya juga dari itu prosesnya lama atau enggak ya. Kebetulan aku pernah pakai 2 proses nih, yang full diserahin ke jurusan dibantu sama pihak kampus sama yang mandiri. Jadi kalau misalkan full dari kampus itu sendiri, ya udah kan kayak biasa sistemnya ngawak ke pabrik gitu kan, terus dibalikin lagi ke kuotanya kayak tadi, kalau misalnya itu seleksi atau enggak. Kalau enggak berarti kita langsung keterima karena cepet-cepetan sistemnya. Kalau seleksi ya udah gitu, seleksi gimana nanti hasilnya. Nah kalau misalkan yang jalur apa ya mandiri, mungkin ya rada-rada mandiri ya, itu biasanya pakai proposal sih. Aku pribadi pakai proposal, terus aku ngajuin ke email HRD-nya. Dan aku memang di sana tuh di tempat magang aku nggak punya orang dalam sama sekali, jadi ya udah purely coba-coba aja gitu. Proposal ngajuin di HRD-nya, aku cek, terus aku sempet dianggurin 3 minggu, aku dianggurin. Terus aku follow up, aku cari namanya di LinkedIn, aku cek tuh HRD-nya harus kayak gimana Pak, ini magangnya gitu. Akhirnya ditindaklanjutin, terus disuruh interview, udah selesai gitu. Jadi emang
banyak plan sih, jadi jangan takut nggak kebagian tempat magang gitu. Jangan yang terlalu heboh, atau jangan yang kayak aku mau di sini, aku mau di sini, aku mau di sini, jadi kayak sabotase gitu. Jangan juga kayak santai aja guys, kan magangnya di satu tempat kok, maksudnya di semester itu di satu tempat doang gitu. Intinya ya tetap sabar aja, meskipun apa namanya, meskipun teman-teman di akhir nggak sampai dapat tempat KI, nanti juga jurusan pasti bakal nyariin gitu. Karena memang company juga banyak banget ya Iya, sebetulnya. banyak banget. Gak terpaku dari yang disediain sama jurusan ya. Iya. Bahkan bisa milih kan, itu tuh bisa milih. Cara aku baca dulu ya. Nah, sekarang kita masuk ke bahas persiapan. Karena tadi kan udah gimana cara proses dapatnya, tapi ini sekarang kita bahas tentang persiapannya. Kalau bisa dimundurin ke belakang, Kang Niko dan Teh Eva akan mempersiapkan apa gitu untuk KI kalau bisa mundurin waktu apa? Ini penting banget sih, dan aku sedihnya nggak ada yang ngasih tahu ya, karena aku nanya gitu gitu ya. Kan nggak ada yang ngasih tahu gitu harus ngelakuin apa. Boleh nggak ngomong apa? Oh iya, nggak. Oh iya benar. Gongnya tuh kita tuh harus cut ya, jadi. Nah, yang perlu banget disiapin tuh dari awal ya, menurut aku CV sih. CV ATS yang ya udah yang bagus, yang profesional, yang pertama. Terus kedua, transkrip nilai dari semester 1 sampai semester 5 biasanya. Karena kan nilai semester 6 tuh belum keluar kan. Jadi dari 1 sampai 5 ke jurusan, itu sih yang paling penting menurut aku. Tapi kalau misalkan mau additional, bisa lah kayak bikin akun LinkedIn dulu gitu. Mulai perbaikin profile kalian gitu loh. Jadi kayak personal brandingnya tuh udah ada gitu. Kalau misalkan terus sama, kalau misalkan itu tahu pabriknya nggak kerja sama kampus, berarti siapin proposalnya. Udah sih gitu aja, dan simpel sih, tapi kalian pasti deg-degan kan kalau yang belum magang. Iya, betul. Buat nambahin dari TMFA, mungkin kalau dari awal aku tahu prosesnya, karena dari kampusnya emang benar-benar nggak disiapin apa yang harus kita siapin secara ini kan. Mungkin pertama benar di CV, kita harus lengkapi CV, dan juga mungkin isi dari CV-nya ya. Oh iya, harus yang relevan ya. Relevan, isi dari CV-nya itu harus ya relevan dengan yang industri yang kita mau masukin juga kayak gitu. Mungkin tambahan dari aku, skill bahasa Inggris sih kalau dari aku sendiri, karena di KI kedua aku di PT PIN sendiri, di situ kan ada apa namanya, ada presentasi bulanan ya, dan di sana kita presentasi dengan bahasa Inggris kayak gitu. Dan atasannya juga memang atasannya dari orang luar negeri. Kalau PT PIN sendiri itu atasannya dari orang Sri Lanka kayak gitu. Jadi secara menyeluruh setiap kita berkomunikasi dengan atasan tuh ya harus pakai bahasa Inggris, dan juga presentasi juga pakai bahasa Inggris. Nah kalau misal dari pertama lagi sih aku pasti bakal ningkatin lagi skill bahasa Inggris kayak gitu. Mungkin teman-teman boleh disiapin juga, atau misalkan industrinya yang latar belakangnya itu perusahaan Eropa atau mungkin perusahaan yang lainnya yang emang atasannya itu rata-rata orang luar negeri, mungkin bisa disiapkan bahasa Inggrisnya. Dan saya menyesuaikan juga. Iya kayak gitu. Kalau misalkan bicara tentang bakal dari kampus nih, dari semasa kita perkuliahan, apa sih yang paling kepake banget di industri? Dari dulu ya. Kalau yang paling kepake banget itu pertama dari mata kuliah berarti ya. Pertama mungkin dari yang sering banget kepake itu dari mata kuliah zat warna, itu paling kepake banget. Apalagi di KI kedua aku, di sana base-nya memang tentang warna subtopiknya. Jadi zat warna itu benar-benar kepake banget. Terus kedua zat pemandu tekstil, itu karena keluar terus kan, kepake terus. Pastinya di produksi ataupun di laboratorium di percobaan pasti kepake terus. Terus oh ya, utilitas ini sebenarnya perlu ya pakai juga di utilitas zat warna, zat pembantu. Jangan lupa juga pencelupan pasti ya, kalau pencelupan. Terus juga ya mengenal kayak material, berarti serat tekstil itu harus dipakai. Atau teman-teman harus minimal jangan lupa lah kayak gitu, minimal jangan lupa. Dan juga mungkin manajemen industri juga perlu ya, ya gitu, karena teman-teman juga harus tahu apa namanya, urutan-urutan di industri itu, dari atasan, dari general manager sampai ke bawah kayak gitu. Tambahan dari tema.
kalau aku sendiri karena aku di tempatnya di bagian penelitian dan pengembangan ya, jadi yang menurut aku pakai banget tuh yang awal benar yang serat tekstil itu tuh emang nggak boleh dilupain sih karena kadang gue nanti di sana oh Iya. ternyata kepake ya gitu, oh ternyata gini gitu. Terus evaluasi kain, evaluasi serat itu kepake sih kayak itu pengujiannya secara SNI gimana, terus secara kayak misalkan di kimia ya bisa seberapa gitu, itu kepake banget. Apalagi kalau misalkan kalian company-nya tuh global gitu yang buat ekspor, itu pasti kepake banget standar-standar kayak gitu. Itu kan kalau misalnya secara pelajaran ya, Yes. berarti kan memang apa yang kita pelajari di kampus tuh benar-benar menunjang kita di industri nanti. Kalau misalkan secara soft skill, misalkan akan data juga kan nanti berorganisasi, apakah ada skill-skill itu yang kepake juga di industri selama magang? Skill itu sih pastinya pakai ya, apalagi kan skill gimana kita bersosialisasi dengan baik gitu, ngomong ke atasan, ngomong ke yang lebih tua gitu, cara nanya yang baik gitu, itu kepake banget sih. Sama paling ngebuat ngerjain tugas-tugas itu juga kepake. Cuman emang biasanya anak magang nggak dikasih banyak tugas ya. Iya, kalau di aku nggak dikasih banyak tugas sih. Dikasihnya kesempatan belajar. Dikasihnya kesempatan belajar. Kalau yang tadi Pak? Benar sih, yang pertama emang skill berorganisasi sih emang perlu ya. Kalau semisal kita emang udah udah sering berkomunikasi, udah sering berorganisasi kan pasti secara tata bahasa kita meningkatkan. Nah jadi teman-teman semisal belum ada pengalaman itu ya siapin dulu gitu. Karena ya di sana atau di pabrik itu pasti diperluin banget kayak gitu, dari atasan, dari yang sebaya juga atau dari bawahan, itu harus ada tata caranya. Dan juga mungkin buat yang kalau misalnya ada deadline, nah itu di orang organisasi kan pasti banyak ya deadline kayak gitu. Akram sama deadline lah kayak gitu. Kalau aku sendiri di KI ke-1 itu nggak ada sih dari deadline. Kalau di KI 2 kadang dari pembimbing tuh, dari aku pribadi sering ngasih project ya, jadi di situ ada deadline tersendiri gitu. Jadi ya mau gak mau kita harus penuhi deadline-nya, jangan sampai melebihi deadline, jadi harus biasain dulu gitu. Berarti di industri nanti itu kita akan ada pembimbing juga. Ya bakal ada pembimbing industri juga Dan pembimbing di kampus. kampus, itu beda ya. Gimana tuh Kang bedanya? Kalau bedanya, kalau pembimbing kampus sendiri itu kita hanya mengawasi apakah kita lancar nggak di industri, dan juga biasanya kalau pembimbing kampus itu ya untuk revisi kita Ya, gitu, bagian akademik bagian ya. akademik, bagian di kampus. Nah, bedanya dengan pembimbing industri, mereka di sana lebih tanggung jawabin kita di industrinya, secara silabus apakah kita udah terpenuhi, apakah belum dengan silabus kampus ataupun dengan silabus industri kalau ada kayak gitu. Jadi pembimbing industri itu ngawasin kita, terus juga ngerekap kita apakah kita sering hadir, terus juga apakah kita mendapatkan silabus yang sesuai, terus juga apakah kita udah perharinya udah dapat ilmu ini atau belum. Jadi biasanya kalau pembimbing industri itu ngasih kita targetan per hari. Kalau di aku ya targetan per harinya udah sampai mana, terus juga absennya lengkap nggak minggu kemarin. Itu nanti per minggunya bakal ada evaluasi dari pembimbing industri gitu. Buat tempat-tempat magang yang baru juga biasanya kan pembimbingnya bingung juga nih kitanya mau diapain. Nah itu sih kita perlu aware gitu, kayak kita harus jelasin ke beliau kayak kita perlunya apa, kita butuhnya apa, kita perlu dijelasinnya bagian apa gitu. Jadi jangan sampai ngangong dan bingung, karena kalau misalkan udah magang pertama terus tempat magangnya tuh yang jarang dijadiin tempat magang gitu atau yang baru, biasanya itu kayak pasti ada gap sih, kayak nih kalian tuh perlunya apa, maunya apa gitu. Jadi emang kita yang harus bisa mengkomunikasikan apa yang jadi kebutuhan kita gitu. Sama yang kayak kalau misalkan ternyata di situ nggak aware juga, kayak misalkan kita tuh harus ada evaluasi dan lain sebagainya, kita yang harus komunikasikan juga kayak Pak bisa nggak ya ada waktu di minggu ini gitu, setiap minggunya tuh hari apa yang kosong, biar kita nge-report juga, biar jadi kelihatan ada hasilnya aja gitu loh. Kan sayang juga kan udah misalkan sampai pindah kosan, milih tempat magang, totalnya hasilnya nggak maksimal gitu ya, sayang banget. Intinya banyak komunikasi kalau sama pembimbing industri itu. Kalau misalkan tadi balik lagi bahas N itu di tempat magang supaya adaptasi, aku jadi pengen tahu selain kemampuan kita yang kita punya, skill-skill yang tadi udah disebutin juga, apa sikap atau attitude yang
diperluin banget supaya kita bisa adaptasi di sana di industri. Attitude seperti apa? Sebenarnya itu basic aja sih yang diperluin, kayak ya udah 5S diterapin emang tapi tergantung budayanya juga kayak gitu. Kalau misalkan ternyata perusahaannya Jepang dan nggak suka ya kalau misalkan disenyumin, ya udah kita kan pokoknya di mana kita dipijak di situ yang dijunjung kan. Jadi ya udah ikutin culture yang di situ aja sih. Betul. Jadi kayak yang penting ya kalian sopan, tahu diri. Kalau misalkan lo lagi sibuk nih atau lagi nggak bisa diganggu, ya udah nanti dulu gitu. Tapi jangan yang nanti tahu-taunya besok udah terakhir, kan bingung. Iya. Ya benar sih, attitude-nya ya yang basic aja. Dan juga mungkin tambahannya attitude-nya yang kita harus bisa ngenalin kondisi setiap orang itu. Misal kita mau ada perlu nih ke atasan atau ke manajer ataupun ke pembimbing, kita juga harus tahu waktunya gitu. Ngelihatnya apakah lagi sibuk atau enggak, baru ketemuin. Kalau enggak ya udah nanti ada dulu kayak gitu. Ya yang sisanya yang basic-basic aja sih. Oke. Aturan-aturan yang tidak tertulis untuk yang 5S tadi. Oke. Kalau misalkan masuk ke realita magangnya, mungkin bisa diceritain pengalaman berkesan di tempat magang supaya membangun semangat juga nih buat ada tingkat yang akan magang. Ada yang berkesan nggak deh kalau magang? Kalau dari aku mungkin yang paling berkesannya di magang kedua ini di PT Prince. Karena yang aku nggak nyangka tuh kan di PT Prince tuh ternyata mereka industrinya atau perusahaan itu banyak ngadain event-event. Seru berarti ya? Iya, berarti seru. Tapi di situ aku nggak nyangka ya bakal diajakin eventnya. Karena aku kan di sini masih magang gitu ya sama teman aku yang satunya. Jadi itu di situ kita nggak nyangka gitu. Ternyata kita juga diajakin event, mulai dari event perusahaan yang main ke kayak wahana bermain gitu, kayak event gitu kan, tapi di Semarang. Terus juga di perusahaan itu kita ngadain cleaning beach atau ngadain bersih-bersih pantai lah gitu. Tapi di situ hanya 40 orang, atau jadi intinya hanya staff-staff aja gitu. Jadi kita di sana istilahnya selevel dengan staff lah yang magang tuh. Berarti dilibatkan banget ya? Dilibatkan banget juga gitu. Terus juga di akhir tahun ada end of the year party, jadi di sana kita seru-seruan bareng dengan seluruh manajemen, seluruh manajer juga. Jadi di sana apa ya namanya, itu gak disangka banget sih. Jadi kita dilibatin dalam event-event yang banyak banget gitu. Jadi seru banget itu. Dan juga di akhir setelah kita mau beres, perusahaan tuh ngadain farewell party atau perpisahan gitu untuk kita gitu yang magang. Dan situ kita dinner gitu kan, Jadi kayak ngerasa dihargai banget. iya, jadi kita kayak Anak magang nih. iya Gitu. padahal masih magang gitu, apalagi udah kerja di situ gitu. Jadi tapi dengan keenakan itu kita juga gak lupa dengan yang udah kita kerjain sebelumnya gitu. Sebenarnya perusahaan aku mah tidak sebanyak event itu ya. Karena jarang sih Jarang ya, yang perusahaan perusahaan itu jarang, benar. Apalagi tekstil ya. Ya, Biasanya yang dengar-dengar kayak garment atau apa, Iya, itu sering benar. tekstil jarang. Kalau di aku sendiri yang berkesan waktu aku magang pertama, aku pernah diajak dinas ke perusahaan garment. Bayangin kayak anak tekstil tiba-tiba ke perusahaan garment berhari-hari gitu di situ dan tahu keadaannya gimana. Itu menurut aku kan nggak sembarangan orang bisa ya. Jadi itu berkesan sih. Dan kebetulan emang atasannya baik juga sih kan, company-nya dari Korea gitu. Jadi selalu aware gitu kayak kalian gimana makanya di situ semuanya tuh diperhatiin dan jadi perlakukan layak selayaknya karyawan aja gitu. Terus yang aku berkesan. Terus kalau misalkan yang magang kedua ini aku ngerasa lebih dilibatin gitu. Kalau misalkan kayak kan perusahaan tuh ada kayak project ini, project itu, ada kain baru yang lagi gini, lagi gitu. Nah, di situ tuh aku ngerasanya magang dilibatin kayak, ini kalian pernah nggak ya ada kasus gini di kampus gitu? Iya. Iya, terus kayak cobain ini, cobain itu gitu. Sama di magang kedua juga emang lebih banyak alumni sini sih, jadi emang lebih kebantu juga. Sedangkan yang pertama tuh bener-bener perusahaan tekstil, cuman bayangin guys, perusahaan tekstil tapi jarang orang lulusan tekstil di situ. Jadi kayak gitu. Itu pengalamannya beda-beda berarti ya. Iya, benar. Kan itu pengalaman yang berkesan. Nah kalau sekarang mungkin ada nggak pengalaman lucu atau culture shock dari anak kampus kuliahan datang ke industri yang segede itu gitu? Ada nggak?
aku kalau puncak waktu ngeliat atasan marah doang sih. Kayak ternyata oh dimarahin tuh kayak gitu segitunya, bukan aku sih yang dimarahin, kayak adalah salah satu staff di situ gitu. Itu kayak aku kayak kaget aja, bayangin itu orang asingnya kayak orang Korea marah-marah pakai bahasa Korea gitu. Iya, jadi aku kayak ngeliat, Bikin nonton drama. iya kayak ngeliat drama di real life gitu, terus aku nggak ngerti. Terus staff yang dimarahin juga nggak ngerti. Tapi emosinya kerasa kan. Emosinya kerasa di semua orang di situ, kan di ruangan gitu ya, di ruangan semuanya jadi hening, aku juga hening. Tapi setelah itu hebatnya ya, nggak bukan marah kayak cewek gitu loh. Cewek kan kalau marah ke satu orang semua orang marah kan, kalau marah ke sini nih, tapi masih bisa kayak mukul biasa aja kayak yang sampingnya. Oh gini ya, berarti harus langsung switch off gitu Iya. loh. Seperti tidak terjadi apa-apa. Iya. Nah kalau aku ya mungkin di KI pertama ada sama kayak gitu, apalagi ini atasannya mungkin Cina ya, atasannya Cina, turun ke lapangan dan di sana katanya sih pas turun ke lapangan langsung apa ya namanya, langsung ngeberhentiin satu karyawan, langsung di situ langsung apa ya, Ucap gitu. iya langsung di situ banget gitu, nggak di belakang gitu. Jadi mungkin kagetnya di situ ya, bisa-bisanya langsung ya banyak orang lah istilahnya kayak gitu. Sebenarnya kalau di KI kedua karena atasannya orang Sri Lanka, pas turun ke lapangan itu kan dia ngobrol-ngobrol kan, kayak nggak marah-marah sih sebenarnya, kayak tegas aja. Tapi bayangin dia ngomong bahasa Inggris, tapi logatnya mirip logat India gitu, atau logat Sri Lanka sana lah. Gimana kita mau memahami di telinganya kan agak bingung gitu kan. Ini ngomong Inggris atau ngomong India gitu, atau ngomong Sri Lanka gitu, jadi agak bingungnya di situ. Terus juga mungkin yang agak culture shocknya, mungkin kita kan kalau ke apa ya, ke beda departemen itu kan biasanya langsung, kalau di organisasi gitu ya secara langsung gitu ke beda departemen. Nah kalau di industri ini, kalau beda departemen tuh harus ke yang apa ya, kita harus ke atasan kita dulu, baru ke beda departemen itu. Jadi dari kita tuh nggak boleh langsung, tapi ada siklusnya dulu gitu. Kadang saya perlu surat juga Iya, ya. kadang harus perlu surat juga gitu. Jadi di situ kadang mikirnya sih kadang aku kok ribet banget gitu. Tapi di situ intinya yang manajemennya kayak gitu, harus struktur gitu, harus jalan. Jadi kita harus ke atasan kita dulu, baru ke departemen sebelah dulu kayak gitu. Nggak bisa langsung ke departemen itu gitu. Jadi emang dunia kerja tuh unik-unik karena emang nggak semudah itu juga ya. Iya. Keras kerja keras. Kalau misalkan ditanya sebenarnya magang khususnya kimia tekstil di industri itu ngapain aja sih gitu. Apakah di company Teh Eva atau Mang Niko kita tuh di puterin di semua proses, atau kita cuma belajar satu proses aja, atau ya nanti kita ngapain sih di kerja industri ini? Kalau dari aku di KI 1, ini ngapain aja kan ya di KI itu. Kalau di KI 1 sendiri, sini aku dari pembimbingnya per minggu atau ya per minggunya itu dikasih jadwal. Per 2 minggu itu aku ditempatin di finishing, 1 minggu berikutnya ditempatin di quality assurance, minggu berikutnya ditempatin di finishing center, minggu berikutnya ditempatin di yang lain lagi kayak gitu. Jadi untuk di KI 1 sendiri di perusahaan itu aku ada jadwal minggu per minggunya di sini, per minggunya lagi kalau udah beres di sini. Setelah selesainya itu ada evaluasi kayak gitu. Nah, jadi teman-teman kalau yang dapat yang per minggunya di jadwal, teman-teman harus ikutin jadwal itu kayak gitu. Nanti di di 2 minggu itu, atau misalkan teman-teman ditempatin di definisi dalam 2 minggu itu, ya teman-teman pahami definisi itu kayak gimana, alur prosesnya kayak gimana, parameternya. Terus juga kalau bisa data mesinnya ada berapa, nanti teman-teman cari tahu itu kan buat ngisi juga nanti LKI juga. Jadi sambil nyicil-nyicil juga kayak gitu. Nah kalau di KI 2 sendiri, kebetulan dari pabriknya itu ada silabusnya sendiri. Jadi per bulannya, kalau di pabrik sebelumnya itu per bulan. Di per bulannya kita harus capain apa. Misal per bulan itu lebih ke pengenalan sih. Pengenalan karena sebelumnya aku di departemen dari host. Di situ per bulannya kita harus memahami dulu alur dari host itu kayak gimana, dimulai dari lab. Nah awalnya kan dari lab dulu, bikin sampel. Setelah bikin sampel baru ke produksi. Nah, di situ udah beres baru presentasi. Nah, nanti ada lagi silabus di bulan keduanya. Harus tahu testing kayak gitu.
atau yang lainnya gitu. Jadi per bulannya ada silasnya gitu. Kalau misalkan belajar apa aja itu sebenarnya balikin lagi ke tergantung industrinya ya masing-masing. Tapi emang kita harus bisa mengkomunikasikannya aja gitu, kayak Pak kita tuh harus keliling, kita tuh harus rolling ke sini karena kita butuh, dan itu tuh emang kita jadi juga teman-teman ke pas seminarnya. Jadi kalau misalkan nge-stuck di lab atau nge-stuck di R&D misalkan, apalagi yang cewek-cewek itu pertanyaan juga sih, karena sebenarnya secara service tuh nggak bisa kayak gitu ya, harus ke mesin-mesin juga. Cuman aku sebagai pengalaman cewek yang magang aja nih ya, emang kan nggak mungkin kan mesin-mesin gede dikisarain ke cewek gitu, atau ngebantu sesuatu yang berat gitu, pasti mereka juga segan buat nyuruh-nyuruhnya. Jadi emang kitanya aja yang kayak harus berani nanya gitu, sama mengkomunikasikannya sih, kalau misalkan butuh kesini butuh ke situ gitu. Apalagi ya, Kalau misalkan Kang Diko dan Teh Eva kan sudah merasakan 2 kali magang dengan mungkin dengan dua tempat berbeda kan dua-duanya. Situasi di industri juga pasti beda-beda, manajemennya segala macam. Nah kalau dari Kang Diko dan Teh Eva pasti udah punya lingkungan kerja yang baik atau yang nyaman menurut Teh Eva dan Kang Diko tuh lingkungan yang seperti apa? Untuk menjadi tempat kerja gitu yang baik itu seperti sebenarnya lingkungan yang baik itu pertama yang bisa bikin kita berkembang sih. Jadi kita nggak stuck gitu, apalagi masih muda, apalagi kalau misalnya fresh graduate gitu. Terus yang rekan kerjanya baik ya, nggak toksik, nggak saling nyindir atau nggak circle-circlean. Karena banyak kalau teman-teman kayak misalkan di lab nih, di lab itu kan kayak banyak cewek, jadi emang ada kubu-kubunya nih gitu. Itu kayak ya mungkin emang cara mereka bertahan juga ya kayak gitu. Tapi ya yang saling suportif sih, itu teman rekan kerja yang mau tanggung jawab bareng-bareng gitu, kayak ini tugas kamu gitu sih. Itu yang menurut aku yang baik dan yang manusiawi maksudnya. Iya sih, betul. Mungkin dari aku tambahan, perusahaan yang enak itu yang green flag lah ya, istilahnya. Itu yang support sih, yang Eva yang mendukung kita untuk berkembang. Jadi semisal kita bikin kesalahan, itu perusahaan itu yang nggak langsung nyalahin atau ngejatuhin kita, tapi yang mengevaluasi kita untuk kita berkembang. Nah, itu yang perusahaan yang menurut aku enak, dan juga orang-orangnya yang bisa diajak bekerja sama, suportif, dan juga ya saling open kalau masalah kerjaan ya. Kalau masalah kerjaan itu saling bantu, saling tolong kayak gitu. Terus juga ya yang terbuka sih emang. Kalau apalagi kita graduate kan, kalau ngerasa udah stuck ya udah kayak pingin pindah gitu. Kalau udah stuck tuh, kita pinginnya kan untuk terus berkembang gitu ya. Kalau graduate pastinya. Teman-teman juga kalau udah nggak nyaman atau ngerasa kita dirugiin di satu tempat ya pasti merasa kayaknya nggak baik gitu ya. Ya, intinya teman-teman yang harus bisa survive juga sih. Survive-nya ya kita harus cari perusahaan yang emang enak untuk kita hanya bisa survive dan juga bisa berkembang gitu. Sama itu nih sedikit tips, kan itu kan di dunia kerja ya. Kalau bisa ya nggak usah terlalu welcome gitu loh. Ya, kayak sebatas di dunia kerja itu aja. Dunia kerja aja. Iya, jadi nggak usah ke kehidupan personal, nggak usah ke mana-mana. Menurut aku ribet dan jadi too much ya. Buat batasan. Karena suka ada yang kayak pasti ada yang kayak kepo gimana. Sekarang kita masuk ke tentang dampaknya dari magang industri, dampaknya dari kerja industri ini ya. Setelah ngelewatin proses magang, gak sebentar juga ya, ke 2 company juga, apakah sih magang ini tuh mengubah cara pandang dari Kang Diko dan juga Teh Eva terkait karir di masa depan nanti apa? Untuk dampak magang sendiri pastinya kita jadi pribadi yang lebih siap sih, siap pakai di dunia industri gitu. Siap pakai karena kan kita udah tahu gitu, jadi nggak ngomong banget dan udah kegambar juga gimana sih alurnya gini gitu. Jadi pribadi yang lebih siap, terus pengalamannya lebih matang mungkin ya dibandingkan dengan yang teman-teman yang S1 atau apa gitu. Karena kita udah magang 2 kali, sama jadi lebih berani dalam artian itu yang positif gitu loh, yang kayak misalkan kalau misalkan perlu bagian ini misalkan harus ke bagian PPC ngomongnya harus kayak gimana gitu.
terus kayak berani ngomong sendiri gitu. Kan kalau misalkan di kampus ya atau banyak teman kan, kalau sama teman terus itu kita tuh kayak berani gitu ke atasan ngomong aja sendiri langsung gitu. Selain kalian ngomongnya baik-baik, jadi kayak buat teman-teman juga jangan takut kalau misalkan kayak kalian perlu data ini terus diminta harus kesini gitu, lu takut lalu gimana ya kesananya gitu, apalagi cewek-cewek gitu, udah kesana aja datang minta itu, udah kok selesai, nggak akan menyenangkan itu. Karena kan kita juga butuh ya. Iya kan kita juga Mau nggak mau ya kita harus berani dan coba berani diri. Dan mungkin kalau dari aku, kayak karena tadi saat itu kan perusahaannya otomotif. Jadi dampaknya ke aku mungkin ke depannya di masa depan kita bisa juga dapat, karena udah gambaran otomotif, kita bisa masuk ke perusahaan yang otomotif lagi kayak gitu. Jadi dampaknya juga KI itu sebenarnya sangat berpengaruh buat teman-teman untuk kedepannya kayak gitu. Di KI kedua sendiri di sini aku base-nya tentang warna dan juga lebih ke arah garment. Jadi mungkin di kerja nanti aku juga bisa masuk ke perusahaan garment kayak gitu. Jadi ya KI juga ngebantu teman-teman buat karir kedepannya kayak gitu. Itu sih ya. ngebantu nentuin minat bakat juga sih. Ngebantu minat bakatnya. Apakah teman-teman cocoknya di KI pertama dan di KI kedua apakah cocok juga apa enggak. Dan setelah kita udah nemu dari dua kecocokan itu kan kita juga jadi punya dua ilmu kan. Dan nanti untuk kerja nanti apakah kita mau masuk ke perusahaan kita bisa lebih banyak milih gitu. Jadi memang berdampak untuk menata karir kita juga. Iya, berdampak banget. Nah, karena nyambung ke menata karir, selama magang itu kan pasti bersosialisasi, menghasilkan relasi. Iya. Aneh banget kesannya. Berarti kan berrelasi kan. Kalau menurut Bang Niko dan Mbak Eva, lebih penting skill atau relasi itu untuk menata karir, atau justru seimbang, harus seimbang? Kalau dari aku ada dua sisi sih. Kalau sebelum kita ambil contoh waktu aku persiapan awal KI, menurut aku untuk persiapan awal KI kan kita nggak punya apa-apa. Kalau dari aku sendiri di perusahaan KI pertama itu akan masuk sendiri, dan di perusahaan KI kedua juga itu masuknya sendiri. Dan yang paling di notes atau yang paling penting situ ya skill masing-masing. Kalau untuk persiapan awal KI ya, itu yang paling penting itu skill masing-masing. Nah setelah udah baru masuk ke industri itu sendiri, baru kita ngebangun skill dan juga sambil ngejalin relasi gitu. Jadi sebenarnya sih relasi dan skill lebih utamain mana, sebenarnya sama-sama aja harus penting gitu, berjalan beriringan kayak gitu. Jadi harus stabil. Kita percuma sih kalau sebenarnya relasi kita bagus tapi skill kita nol gitu, dan juga percuma sih kalau skill kita bagus tapi relasi nggak punya gitu. Jadi sama-sama harus saling ngedukung. Nah setelah udah di industri, udah skill kita udah kelihatan bagus, dengan atasan kita dipuji atau dinilai baik, nah baru di situ kita ngebangun relasi kayak gitu. Enggak teh Pak. Sama setuju banget itu. Memang harus jalan beriringan ya. Jadi kayak nggak boleh kalau misalkan relasinya banyak nih tapi skillnya nggak ada kan jadinya malu-maluin juga kayak aku punya relasinya gitu. Jadi justru memang harus saling melengkapi gitu ya jalannya. Skill dilengkapi dengan relasi, relasi pun dilengkapi dengan skillnya. Atau mungkin kalau misalkan ngomongin skill kejauhan, pribadi kitanya sih mau belajar atau enggak gitu. Nah itu. Karena bingung juga kalau ngomongin skill, karena kan kalau masih baru mau magang nih, berarti kan belum punya skill kan. Itu walaupun emang udah belajar sih 3 tahun gitu. Iya. Tapi kalau dari aku sebelum magang yang paling penting itu skill dalam interview sih. Karena yang paling dilihat itu kalau sebelum magang ya, pas mau masuk ke industri kan kita belum punya relasi. Nah tapi dengan kita interview kita baik, terus juga CV kita udah bagus, nah itu kan first impression HRD pun ngeliat kita ya bagus gitu. Jadi di awalnya dari situ gitu. Jadi kesan pertama kita sebagai orang yang belum punya pengalaman lah ya, itu tuh justru bisa dilihat dari si proses interview dan CV. Jadi emang kita boleh pamer banget ya di sini tuh. Boleh. Pamer aja. Banget ya. Iya.
sombong-sombongin aja. ada tempatnya, cuman menurut aku penting juga buat nggak jadiin CV gado-gado ya, semuanya dimasukin Oh iya. dan nggak relevan gitu. Heeh. Biar ininya panjang gitu kan, enggak sih, menurut aku kayak Harusnya gimana tuh? Sesuai standar. sesuai relevan aja gitu. Kalau misalkan kalian di bidang tekstil, ya udah di bidang tekstil, atau nyangkut-nyangkut nih kayak kimia, ada tentang kimia, ya masukin aja gitu, Sewajarnya aja. sewajarnya aja. Jadi justru harus sejalan gitu. Misalkan kita mau melamar sesuatu misalkan menjadi kaitannya sama kimia, jadi pengalaman dan prestasinya yang dimasukin itu yang kaitannya Iya. sama kimia. Sama organisasi lah dikit-dikit gitu, maksudnya 1-2 gitu. Jadi jangan yang terlalu gado-gado ya gitu, sebelumnya saya semua ada. Ya, dan juga kalau dari aku sih kalau ngisi CV ya, jangan kalian ngisi dari SD. Oh, Itu kadang aku nemuin kejauhan. kejauhan. Prestasi SD kadang dimasukin, yang SMP juga. Nah, kadang aku nemuin mahasiswa yang nanya ke aku kan CV-nya aman nggak. Nah, aku lihat, oh yang SD, SMP kok masih dimasukin gitu. Yang masukinnya ya dari yang kita kuliah aja. Yang sebelum- relevan ya. yang relevan aja kayak gitu. Ini tips buat interview biar kelihatan profesional ya. Iya sih. Dari looknya dulu rapi nggak gitu. Rapi itu sebenarnya nggak harus hitam putih juga sih. Kan aku juga ngeliat tips dari internet ya, katanya paling gong tuh kalau pakai kemeja salut. Jadi kalau misalnya itu bener kan kayak kaku banget gitu. Ya, kalau misalkan perusahaannya lebih ke kreatif gitu, udah kemeja salut tapi tetap rapi gitu, tetap rapi. Kalau misalkan jilbabnya yang sopan gitu. Terus cara ngomong ya, Ya, cara ngomong penting banget sih. Gimana kita ngeyakinin kalau misalnya kita tuh mau banget ada di situ. Kenapa sih itu tuh harus ketua magang di situ? Karena aku sempat juga teman-teman kayak dipuji gitu kayak, oh bagus nih cara kamu interview gitu. Cuman tetap aja ternyata kalahnya di bagian tes. Jadi emang harus balance kayak kalau misalkan di situ ada psikotes, situ ada tes koran dan lain-lain sebagainya, emang harus belajar juga bagian itunya, karena kalau ngomong doang juga mereka nggak puas juga, karena kan nyarinya yang terbaik ya. Ya, tambahan dari aku buat yang interview profesional itu kayak gimana. Itu pertama ya sama ya, tujuan dua-duanya di kali pertama interview, di kali kedua juga interview. Intinya sih ngiyakinin ya, kita pas interview juga jangan, istilahnya jangan bawa kosong gitu. Kita juga harus ada isinya. Apalagi pas KI2 kemarin, itu kan ditanya pengalaman KI1. Jadi teman-teman juga pasti ditanya KI1-nya kayak gimana. Nah, kita harus bisa ngejelasin. Nah, cara kita ngejelasin juga itu harus bisa ngeyakinin mereka, oh berarti orang ini tuh bisa memahami si alur proses dari perusahaan ini, berarti orang ini ikuti mandang KI-nya dengan baik kayak gitu. Jadi kita harus ada ilmunya gitu, yang udah nerap gitu, jangan kosong-kosong banget. Dan juga kalau bisa sih jangan banyak mikir ya, dari itu jangan banyak Atau jangan nyari jawaban tadi pas ngapalin di TikTok gini jawabannya, kayak nggak bisa. gitu. Jadi intinya pas interviewer atau pas yang wawancara nanya, kita harus langsung jawab gitu, jangan banyak pikir, karena di situ kesannya kayak kita nggak bisa ngiyakinin yang wawancara kayak gitu. Itu sih ya. Ya, jadi emang harus jawabnya tuh apa adanya gitu dari hati kalian sendiri biar ngena kan. Kalau misalkan terlalu template atau terlalu dibagus-bagusin, mereka juga pasti tahu kok. Iya. Ini jawaban Karena template nih. pengalaman ke interviewnya juga Iya. bukan sekali kan. Iya. Ini jawaban template nih anak nih gitu. Waktu awal aku malah ditanya yang simpel kayak mata kuliah kesukaan kamu apa gitu. Terus kenapa suka itu? Emang di situ ada bagus apa aja? Coba kamu jelasin, aku jawab. Aku ditanyain gitu sih, kayak yang sederhana gitu. Emang tujuannya buat melihat kita tuh gimana sih orangnya, kita tuh beneran nggak sih belajar gitu. Tambahan buat teman-teman yang, karena teman-teman baru mulai magang atau baru mulai KI, kalau bisa kalau ada yang perusahaan yang ngadain interview, kalau bisa teman-teman juga cari tahu dulu background perusahaannya. Betul. Jadi jangan teman-teman jangan langsung interview aja tanpa tahu backgroundnya, ini perusahaannya produksi apa, karena nanti juga pas interview awal itu pasti ditanya, kenapa kamu masuk ke perusahaan ini, apa yang kamu tahu tentang perusahaan kami kayak gitu. Dan nantinya produksinya ya kita harus kasih tahu, produksi di perusahaan kalian atau perusahaan ini sangat bagus, jadi saya sangat bermotivasi gitu untuk mengikuti magang di sini atau cari ilmu di sini kayak gitu. Jadi intinya harus tahu dulu background perusahaannya. Dan itu Ada caranya, basic informasi. Iya, basic Iya. informasinya. dan cara nyari taunya gampang sih, kalian kepoin aja website perusahaannya, Iya, dan website. baca gitu. Kalau meskipun nggak ada ya cari tahu, kalau misalnya ada KI sebelum dari situ ya tanya-tanya.
pasti kalau sampai ke user ya, kalau sampai kita ke user biasanya ditanya proses pencelupan sih. Nanti ditanya kita produksinya polyester itu di suhu berapa, kayak gitu, Contohnya apa gitu. di apa. Kalau misal kapas berarti di suhu berapa, warna apa, kayak gitu. Biasanya gitu ya kalau awal-awal magang gitu. Oke, itu tadi obrolan-obrolan kita yang bisa jadi insight baru pastinya untuk teman-teman yang mau KI apalagi. Terus juga dari Kang Niko dan Tessa sangat welcome, sangat terbuka untuk berbagi pengalaman dan ilmu yang baru buat kita-kita yang mungkin akan melaksanakan KI. Semoga itu juga jadi kebermanfaatan buat Tessa dan Kang Niko. Sama sebelum menutup obrolan kita hari ini, aku pengen nanya, kalau misalkan bisa ngasih advice buat adik-adik Intan dan Niko dan Teva, apa sih yang bisa disiapkan dari mahasiswa sekarang untuk mempersiapkan dirinya menuju KI, dan apa aja yang harus dihindari si mahasiswa ini? Kalau persiapan sendiri yang pasti ada segi dokumen ya, yang tadi kayak CV, transfer nilai, proposal gitu, itu disiapin dari sekarang. Nggak perlu nunggu pengumuman, nggak perlu nunggu tempat magangnya di mana dulu, itu disiapin banget dari sekarang. Terus sarannya sendiri buat di tempat magang, jangan takut sih. Buat aku kayak nggak apa-apa gitu, pasti kan harus adaptasi banget, cuman jangan takut buat kayak nanya, jangan takut buat mulai nyicil laporan gitu. Kalian kepoin juga, walaupun belum tahu magangnya di mana ya, kepoin juga di lapor HK itu ada apa aja sih. Oh ternyata data-datanya ini yang perlu disiapin. Kalian kalau perlu tahu, kalau misalnya emang niat ambis banget ya, disiapin di list datanya yang diperluin apa aja. Jadi begitu sambil jalan, walaupun magangnya baru mulai seminggu, kita bisa sambil jalan kayak nanya, oh ini data karyawannya harus aku tanya ini ke HRD. Jadi nggak yang bengong gitu loh. Soalnya kadang karena KI pas awal banget tuh bingung juga yang mau ngapain, jadi yang bengong gitu, jadi yang bengong. Terus atasan juga misalkan kan nggak berani banyak nyuruh kan kalau ke anak magang gitu. Jadi kita harus punya timeline sendiri dan nggak boleh takut-takut kayak takut ke bagian divisi kayak orangnya misalkan udah judes, enggak Justru usah. harus inisiatif. Nggak usah takut, harus inisiatif. Asal ngeliat aja kayak, Pak ini available nggak ya di jam segini, aku mau nanya ini gitu. Oh aman-aman aja kok, ya udah kesana aja. Jadi jangan yang saling nunggu atau sama, jangan ngelihat apa sih tempat magang temen juga kayak, kok kelihatannya ini enak ya, Emang rumput tetangga ya? tetangga lebih hijau kan, Mm-mm. kan itu enak ya, enggak sama aja. Di bagi tuh mau gimana sih Anissa? Iya, tapi gimana? Nikmati aja yang udah kita jalani. Kalau dari aku tambahannya terkait yang kesiapan, mungkin karena ini udah buka kan pendaftaran HI. Nah buat teman-teman siapin sih dari segi interviewnya sih. Itu harus benar-benar disiapin. Kalau yang ada ya, kalau ada benar-benar disiapin. Dan juga dikit-dikit lah nyicil-nyicil juga belajar bahasa Inggrisnya. Karena nggak cuma di KI sih, nanti setelah KI juga ya pastinya bakal ada tes TOEFL ya. Kita juga nanti bakal ada tes TOEFL. Dan mungkin yang untuk yang harus dihindari, pertama dari aku jangan ikut-ikut teman. Benar banget. Kalau teman misalkan nggak masuk, ikut nggak masuk gitu. Ya kalau teman nggak masuk udah kita masuk aja gitu. Terus yang kedua harus sering masuk ke intinya kayak gitu. Jangan banyak bolos kayak gitu. Dan juga yang jangan ikut-ikut teman juga, itu juga jangan ikut misal teman KI kesini, ikut KI kesini gitu. FOMO gitu. Lihat perusahaannya ini FOMO. Jadi intinya sesuai dengan yang kita mau. Nah, Terus juga apakah kata ini cocok dengan kita atau enggak. Terus ya benar tadi kita harus berani, jangan malu-malu, dan juga banyak inisiatifnya tuh. Berarti kalau misalkan untuk adik-adik tingkat yang belum akan KI, itu yang bisa disiapin dari sekarang adalah coba ngelis dulu ya, Iya. bikin database company yang diminati aja dulu gitu, sambil nyiapin CV-nya supaya seru, supaya rame CV-nya kayak gitu. Oke, terima kasih Kang Niko dan Tessa untuk waktunya kita ada di podcast episode ini. Semoga Kang Niko bisa dapat sesuatu yang baru dari episode yang kali ini. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya.